Mari kita tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan padamu pada hari ini kami boleh berkumpul kembali, walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan memberkati setiap pertemuan ibadah di rumah kami. Terpujilah namamu Tuhan, berkati firman Tuhan yang akan kami sampaikan, dan biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertai, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan. Kau turunkan anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang siap menerima firman Tuhan berkata, amin. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar hari ini? Tentunya semua sehat-sehat, haleluya. Mari kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan, dan sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dan menyatakan kesiapan kita untuk belajar firman Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan saya, 1, 2, 3, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakannya, aku memiliki apa yang dikatakannya, aku sanggup melakukan apapun yang dikatakannya. Hari ini aku akan diajarkan firman Tuhan, aku mengaku dengan yakin bahwa hatiku siap dan pikiranku menerima. Aku tidak akan pernah menjadi sama lagi, aku adalah gereja yang hidup dan berbuah, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Hari ini kita ada pada tanggal 21 Mei tahun 2020 dan hari ini bertepatan dengan suatu hari yang bersejarah bagi kekristenan kita, yaitu hari kenaikan Yesus terangkat ke surga. Puji Tuhan, karena itu tema hari ini adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 sebagai pokok pembahasan kita pada hari ini. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul ini dicatat tentang suatu peristiwa bersejarah dari kehidupan Yesus, yaitu di mana Yesus memberikan pesan-pesan yang terakhir dan kemudian dia terangkat naik ke surga. Puji Tuhan. Saudara, pada waktu dia terangkat naik ke surga, dia bukan terangkat tanpa ada yang tahu, ya, tapi ada belasan, puluhan pasang mata, ya, menyaksikan bagaimana Yesus terangkat ke surga. Mari kita akan melihat tujuan pembahasan kita, saudara. Tujuan pembahasannya adalah untuk mengajarkan kepada kita bahwa kenaikan Yesus ke surga semakin memastikan siapa dia sebenarnya. Ya, kalau ada di antara kita yang masih ragu-ragu, yang masih bertanya-tanya, siapa Yesus itu sebenarnya? Nah, saudara-saudara, melalui peristiwa kenaikannya ke surga ini, nanti kita akan melihat bahwa sesungguhnya dia adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, saudara, tapi ada satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya. Dari kenaikan Yesus ke surga ini, saudara, bahwa dia akan datang kembali. Dia yang telah naik ke surga, Alkitab mengatakan bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Mari kita akan, saudara-saudaraku, menyaksikan sebuah video klip sebelum saya melanjutkan pembahasan firman Tuhan ini. Silakan. You will be my witnesses in Jerusalem
and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasan firman Tuhan. Pembacaan kita ada di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan, Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 6 sampai ayat 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul itu di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Nah, kita melihat di dalam pembahasan firman Tuhan hari ini, saudara, di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Kristus Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para murid. Nah, saudara, dan pada waktu dia naik ke surga itu, dia terangkat ke langit. Mungkin pada waktu itu murid-murid bengong semua ya. Baru pertama kali mereka menyaksikan bagaimana Yesus yang mereka kagumi itu tiba-tiba terangkat naik ke surga. Itu peristiwa yang baru pertama kali mereka saksikan, saudara-saudara. Dan tiba-tiba dikatakan ada dua malaikat yang datang kepada mereka, dan setelah malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kamu menatap terus ke langit? Yesus ini yang telah naik ke surga, dia akan datang kembali." Haleluya. Nah, saudara-saudara, waktu antara kebangkitan Yesus sampai kenaikannya ke surga itu ada kurun waktu selama 40 hari. Dan saya percaya selama 40 hari itu Yesus banyak mengajar kepada murid-murid bagaimana mereka harus menjadi murid Yesus, bagaimana mereka harus mengabarkan kabar baik. Itulah sebabnya saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, murid-murid dengan begitu giat, dengan begitu berani memberitakan kabar baik tentang Yesus yang mati dan bangkit kembali dan telah naik ke surga. Dan saudaraku, tidak lupa berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali itu juga diberitakan oleh para murid. Dan sekarang kita akan melihat, saudara, apa sih makna kenaikan Yesus bagi kita. Saya bagi menjadi 4 bagian, saudara. Bagian yang pertama, kenaikan Yesus ke surga itu adalah menggenapi janjinya sendiri. Perkataan Yesus yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat 3,
Ini percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjelang akhir daripada pelayanan Yesus, tidak lupa Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, bukan hanya penderitaannya bahwa dia akan mati dan bangkit kembali, tapi dia juga memberitakan kepada murid-murid bahwa aku harus pergi kepada Bapa. Ya, apa yang akan dia lakukan? Dikatakan, aku akan menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila tempat itu sudah siap, maka aku akan datang kembali dan aku akan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ kamu juga berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di manakah tempat Yesus? Tempat Yesus adalah di surga. Jadi kita melihat, saudara-saudaraku, ada sebuah kepastian dari apa yang dikatakan oleh Yesus tentang janji-janjinya. Nah, karena itu, saudaraku, kenaikan Yesus ke surga adalah satu peristiwa yang bukan hanya dinubuatkan di dalam perjanjian lama, tapi juga dinubuatkan oleh mulut Yesus sendiri. Haleluya. Nah, saudara-saudara, Yesus berkata, jangan gelisah. Ya, jangan khawatir, jangan takut, percayalah. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, makna kenaikan Yesus ke surga bagi kita adalah yang kedua menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, jadi pada waktu Dia naik ke surga, Dia mengalahkan hukum alam. Dia tidak terikat dengan hukum alam. Ya, kita tidak bisa, saudaraku, naik ya ke surga dengan tubuh kita sekarang ini. Tapi Yesus menunjukkan kepada kita betapa Dia berkuasa atas hukum alam ini. Tidak ada satu hukum alam pun yang dapat, saudaraku, yang dapat mengikat Dia di bumi ini. Tidak ada. Tidak ada hukum alam yang bisa menolak Dia. Tidak ada hukum alam yang bisa membuat Dia, saudaraku, menjadi makhluk yang terikat di bumi ini. Ya, jadi saudara, Dia terangkat ke surga, mengalahkan hukum alam. Kenapa? Karena Dia sendiri adalah pencipta alam semesta ini. Nah, jadi saudaraku, melalui kenaikannya ke surga menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Saudara-saudara, Dia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan. Bahkan sebetulnya sejak awal pelayanan Yesus, kita membaca di dalam Alkitab bahwa Yesus itu berkuasa. Dia menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dari sekedar nabi, atau dari sekedar rasul, atau dari sekedar utusan Tuhan. Ya, misalnya saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ya, Yohanes pasal 11, di mana Dia melakukan satu mujizat yang tidak umum, yaitu apa, saudaraku? Membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari berada di dalam kuburan. Dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 43-44 saya bacakan. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Saudara, Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kuburan dibangkitkan oleh Yesus. Ini satu peristiwa mujizat yang tidak umum, bukan barusan matinya, tapi 4 hari yang menurut orang-orang bahwa pasti sudah busuk, pasti sudah berbau. Saudara,
Ada lagi peristiwa di dalam Matius pasal yang kedua. Ya, saya bacakan dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 dan ayat 2. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, yang kedua kita melihat saudara, apa yang dilakukan Yesus adalah mengampuni dosa. Dan pada waktu itu ada orang-orang Farisi dan mereka berpikir di dalam hati, orang ini menghujat Allah. Kan yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan Allah. Tapi kenapa orang ini kok berkata dosamu diampuni? Dia sedang menghujat Allah. Lalu saudaraku, Yesus berpaling kepada orang yang berpikir di dalam hatinya itu. Dia mulai berkata, mana yang lebih mudah? Mengampuni dosa atau bangunlah dan berjalanlah. Tapi supaya kamu mengerti bahwa aku berkuasa untuk mengampuni dosa. Lalu dia berkata kepada orang lumpuh itu, bangunlah dan berjalanlah. Dan orang yang sakit lumpuh itu, saudara, berdiri dan berjalan menjadi sembuh. Nah, yang kedua ini dia mengampuni dosa. Dan itu adalah tanda bahwa dia sebetulnya sudah menunjukkan ciri-ciri sebagai Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Kemudian saudaraku, di dalam bagian yang lain, dalam Yohanes pasal yang ke-8 misalnya, ya, ketika Yesus berdialog dengan para ahli Taurat, orang-orang Farisi, saya bacakan dalam Yohanes 8 ayat 56 sampai 58 mengatakan demikian. Abraham bapamu bersuka cita karena ia melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Saudara-saudaraku, dalam percakapan antara Yesus dengan orang-orang Yahudi, di situ ada para ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya. Sampailah percakapan mereka kepada Abraham. Sebetulnya mereka sudah mulai menghina Yesus dengan kata-kata sindiran. Mereka berkata, kami ini bukan lahir dari Cina. Karena mereka tahu bahwa Yesus lahir tanpa ayah, ya. Maria itu mengandung sebelum mereka menjadi suami istri. Ya. Lalu mereka mulai menghina Yesus. Saudara-saudaraku, tetapi Yesus mulai menunjukkan siapa dia. Dia bercerita tentang Abraham. Dia berkata, Abraham, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, saudara, orang-orang Yahudi marah. Mereka berkata, loh, umurmu belum 50 tahun. Masa kamu sudah melihat Abraham? Masa kamu sudah ada sebelum Abraham ada? Dan mereka mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa saudara? Karena Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Saudara-saudaraku, jadi ini pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh Yesus atau dinyatakan oleh Yesus, siapa dia sebenarnya pada waktu masa pelayanannya. Nah, kemudian saudaraku, bukan hanya itu. Dalam Injil Markus, pasal yang ke-15 ayat yang ke-39, ini sebuah pengakuan ketika Yesus ada di kayu salib. Markus 15 ayat 39 berkata, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah, saudara-saudara, jadi kepala pasukan yang menyaksikan Yesus disalibkan, dari mulai disalibkan, bahkan mungkin dari mulai Yesus disiksa,
sampai dipakukan di atas kayu salib, bahkan sampai wafatnya Yesus, kepala pasukan ini, dia menyaksikan peristiwa itu. Saudara-saudaraku, jadi ketika dia melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi terhadap Yesus, lalu suatu ungkapan keluar dari mulut kepala pasukan Romawi ini. Dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Ya, saudara-saudaraku, dia bisa melihat pada waktu Yesus disalibkan, tidak ada kata-kata caci maki. Yang ada kata-kata berkat. Yang ada berkata, ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi saudara, di sini kita melihat ya, dengan kenaikannya Yesus ke surga, semakin memastikan, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Adakah Bapak Ibu Saudara masih ragu-ragu terhadap Yesus? Yakinlah bahwa dia sanggup mengampuni dosa kita. Tahukah Bapak Ibu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa. Bahkan diri kita sendiri tidak bisa mengampuni dosa kita. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mau menebus dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, bagian yang ketiga, kalau dia Tuhan, maka dia layak untuk disembah. Dia layak untuk diagungkan. Dalam kitab Wahyu, sebuah penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu pujian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja-raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di bawah laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara-saudara, kitab Wahyu berbicara tentang yang akan datang. Jadi di dalam Alkitab ini bukan hanya peristiwa masa lalu yang dicatat di dalam Alkitab, saudara-saudara. Tapi Alkitab kita ini lengkap, dia menceritakan juga apa yang akan terjadi di masa depan kita. Jadi luar biasa ya, Tuhan adalah pembuat skenario di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa tahu apa yang akan terjadi. Dan salah satu penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes adalah tentang satu peristiwa yang besar, di mana orang-orang banyak dikatakan beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, berlaksa-laksa. Ya, saudara-saudaraku, mereka memuji, menyembah. Ini adalah satu suasana yang begitu meriah di surga. Nah, saudara-saudara, siapa yang disembah? Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, di awal-awal dari Wahyu pasal yang ke-5 itu disebut ya tentang singa dari suku Yehuda. Kemudian tunas dari Daud dan anak domba yang tersembelih. Kita tahu, saudaraku, istilah-istilah ini itu ditujukan kepada Yesus.
Yesus disebut dari keturunan Yehuda, singa dari keturunan Yehuda. Dan Daud dan Yesus juga disebut sebagai tunas dari Daud. Ya, dia adalah lahir dari keturunan Daud dari suku Yehuda. Dan dia juga dijuluki sebagai anak domba yang telah disembelih. Saudara-saudara, itu menunjuk kepada Kristus. Dan kita melihat bahwa semua makhluk sujud menyembah kepada Yesus. Baik yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, yang di laut, mereka datang, semua sujud menyembah kepada Yesus. Kenapa mereka menyembah kepada Yesus? Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berdaulat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui peristiwa kenaikannya ini, saudara, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan jika engkau mulai mengenal kepada Dia, saya percaya kualitas penyembahan saudara akan berbeda dari biasanya. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kualitas penyembahan kita semakin luar biasa. Nah, saudaraku, karena itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk lebih mengenal kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, saudaraku, bagian yang ketiga menunjukkan kepada kita bahwa Dia layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan. Haleluya. Nah, yang keempat, saudara. Yang keempat, ketika Yesus naik ke surga, ada malaikat yang datang. Dan malaikat itu berkata kepada murid-murid Yesus, dia berkata, "Hai orang Galilea, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudaraku, ini adalah berita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang Yesus sendiri sudah mengatakannya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 tadi ayat yang ketiga. Sudah saya baca, tapi saya akan bacakan kembali. Dan apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali, membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi dari mulut Yesus sendiri berkata bahwa aku akan datang kembali, akan membawa kamu ke tempatku. Saudaraku, nah bagaimana Yesus datang kembali? Bagaimana caranya? Seperti dia naik ke surga. Saudara-saudaraku, ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, maka dia datang bukan lagi sebagai bayi yang lemah, seperti yang dikisahkan dalam kisah Natal. Ya, dia tidak datang lagi sebagai bayi yang ada di dalam kandang, ditaruh di palungan. Tidak, saudara. Tapi dia akan datang ya sebagai apa? Sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan datang dengan sepenuh kuasanya. Dia akan berkerajaan di muka bumi ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa-peristiwa itu akan terjadi. Ya, di dalam surat 1 Tesalonika, di dalam surat 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus menceritakan bagaimana peristiwa kedatangan Yesus itu yang kedua kali. Haleluya. Nah, karena itu saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan, jadi kita tahu melalui peristiwa kedatangan Yesus, kenaikan Yesus ke surga ini, kita tahu bahwa Yesus juga akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat saudaraku, bagian penerapan. Nubuatan tentang kelahiran Yesus, tentang kematian Yesus, tentang kebangkitan Yesus, dan kenaikannya ke surga, itu telah dinubuatkan dan telah tergenapi. Ada satu lagi nubuatan yang belum tergenapi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara-saudaraku, jika kita menyembah Tuhan sekarang di bumi ini,
menyembah Yesus dan kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, percayalah bahwa kita akan bersama-sama dengan Yesus di surga nanti. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini, kita diberitahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di surga dan di bumi, berkuasa atas hidup kita. Amin, amin. Mari kita baca penutupnya Bapak Ibu, Kisah Rasul 1 ayat 11. Bersama-sama kita bacakan, 1, 2, 3. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa di bumi, di surga, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan berdoa.
Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang berkuasa atas alam semesta ini. Terima kasih Tuhan, pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami semakin diyakinkan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau juga yang berjanji akan memberikan penolong yang lain kepada kami, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami yakin penolong itu ada di dalam diri kami, di dalam pribadi setiap anak-anak Tuhan, yaitu Roh Kudus yang menyertai kami. Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan memberikan penghiburan, kekuatan dan kesejahteraan, kedamaian di dalam setiap hati kami. Sehingga Tuhan menghadapi masalah apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami tidak perlu takut, khawatir, kami tidak perlu lagi gelisah Tuhan, karena kami percaya Tuhan Immanuel bersama dengan kami, Roh Kudus, Roh penghibur, bahkan pembela kami itu bersama dengan kami. Sekali lagi kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Mari Bapa, Engkau akan memberkati setiap keluarga, setiap suami, setiap istri, orang tua, anak-anak, diberkatilah kiranya Tuhan apa yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan akan mencukupkannya. Tuhan, kalau di masa-masa yang sulit ini, biar tangan kasih Tuhan terulur, Tuhan memberkati luar biasa. Terima kasih Tuhan, bahkan anak-anak kami yang harus belajar di rumah juga, Tuhan memberikan kepandaian kepada anak-anak kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tak lupa berdoa untuk kota kami Semarang, supaya Tuhan juga membebaskan kami dari virus corona yang berbahaya ini. Bahkan seluruh Indonesia kami berdoa Tuhan, Engkau akan menjamah Tuhan bangsa kami ini. Biarlah melalui peristiwa ini Tuhan, kami semakin disadarkan bahwa kami membutuhkan Engkau sebagai Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami, sumber berkat kami, sumber kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita juga akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sarah Virgina. Mari kita simak bersama-sama. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang bisa ketemu kembali walaupun melalui online. Setelah sekian lama kita nggak berjumpa. Pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saya senang sekali bisa menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Sinner Saved by Grace. Pendosa tapi diselamatkan oleh anugerah. Satu saat Tuhan Yesus datang kembali, kita menyambut Dia di awan-awan, sebab kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Haleluya. If you could see what I once was, if you could go with me back to where I started from, then I know you would see a miracle of love that took me in its sweet embrace and made me what I am today. Just an old sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He
victories God has won. Where would I be had God not brought me gently to this place? Oh, I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. Oh, I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, He took my place, and now I'm clean and free and freedom. With His breath of life I take, I'm loved and forgiven. Oh, back when I'm living. Oh, I'm just a sinner saved by grace. Now I grow and free and freedom. With His breath of life I take, I'm loved and forgiven. And when I'm living, oh, I'm just a sinner saved by grace. Saved by Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita, beberapa pengumuman saya sampaikan, ya, antara lain ibadah doa multiplikasi akan tetap ada pada hari Kamis, kemudian komsel ada pada hari Jumat atau hari Sabtu, yang komsel Sabtu atau komsel Selasa. Demikian juga pada hari Minggu tetap ada ibadah online seperti biasa, ya. Kita masih tetap berada di rumah sampai nanti pengumuman dari pemerintah untuk kita bisa berkumpul kembali di gereja, ya. Bapak Ibu, saya berharap kita tetap bersabar, ya. Saya percaya Tuhan memberi kepada kita kekuatan dan penghiburan, ya. Selama kita di rumah atau bekerja dengan dari rumah, ya. Kiranya Tuhan akan menolong semua kita, ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan juga bisa disampaikan melalui PKS masing-masing atau ditransfer melalui akun bank di gereja, ya. Dan jangan lupa memberi berita kepada kami supaya kita bisa mencatatnya dan menyampaikannya kepada bendahara. Kami berterima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu sampaikan ke tempat kami, ke gereja, ya. Bahkan ada beberapa persembahan berupa sembako yang kita juga bisa bagikan kepada jemaat yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Mari kita akan menutup sekali lagi ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama dan kita akan menutupnya di dalam doa. Haleluya, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah
Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Tuhan Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada kami, jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Haleluya, haleluya. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Dan Tuhan memerintahkan berkat di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhanlah yang menetapkan kita untuk menjadi umatnya yang kudus dan Tuhan melimpahi kita dengan segala kebaikannya. Tuhan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik bukan turun. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menadahkannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyirari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua sampai berjumpa kembali pada ibadah-ibadah yang akan datang. Amin.